Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilagil ahyar muttaiba bil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa sabil ayat adadani amilahi wa ifdoli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-adim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa di YouTube channel BHR ya, Bang Haji Ridwan. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini Abang kedatangan murid ya dari Surabaya. Ya, namanya Abang singkat aja ya, HRY. Mas HRY. Ya. Jadi beliau datang dari Surabaya langsung kemari belajar di sini, belajar VIP ya, untuk bagaimana bisa mengobati dirinya, keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama. Dan niat beliau baik, niat Mas ini baik ya, ingin menolong sesama manusia ya, siapapun orangnya. Di bahasa kata anjing sakit kita obatin nggak masalah, di bahasa kata apalagi manusia. Dan beliau sudah ada umur 50 tahun umurnya ya, ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan, mengobati secara baik, secara yang hak, batil, dengan yakin, berani, tegas, dan istiqomah ya. Pada hari ini kita akan tanya jawab, kita akan bertanya, Abang akan bertanya kenapa bisa sampai di sini dan pernah belajar di mana saja dan bagaimana kok belajarnya mau di sini. Kan di YouTube banyak ribuan supranatural spiritual ya, dan Abang tidak ajarkan ilmu sulap di sini, trik, hipnotis ya, tidak ajarkan. Kemarin di TV ada 2 berita perempuan menghipnotis security, akhirnya motornya dibawa kabur. Ada lagi lelaki yang menghipnotis anak-anak, akhirnya motornya dibawa kabur pakai dengan hipnotis. Makanya Abang tidak mengajarkan, walaupun sedikit Abang bisa ya. Dan juga punya murid-murid yang sulap juga banyak, murid-murid Abang yang tukang sulap juga banyak. Maksudnya murid itu dulu belajar sulap, tapi sekarang sudah tidak mau bersulap lagi ya, karena dia belajar benar-benar untuk mengobati orang dengan benar-benar, tidak pakai sulap ya, sulap yang begini, yang meledak lah, yang botol-botol segala ketek bengek lah ya kan, yang pakai telur apalah, kelapa dan lain-lain masih banyak lagi sebetulnya ya, yang belum Abang bongkar gitu ya. Nah, jadi kita akan bertanya sedikit ya. Mas, tadi dari Surabaya berangkat jam berapa, Mas? Hari apa? Apa? Hari Senin. Senin ya. Soalnya kencengan dikit, Mas, nggak apa-apa ini. Kita bicara yang hak sebabnya nih. Lalu Senin, karena saya kemarin Senin janjian saya ada di ini ya. Sebenarnya ini tadi masih lemes. Cuman Mas sudah datang, ya udah kewajiban saya dari jauh-jauh datang belajar. Mas masih mending dari Surabaya kemari, saya dulu dari Surabaya ke Bali saya belajar juga keliling ya. Nah, lalu saya mau bertanya, kenapa Mas kok belajar di sini memilih ke saya? Dan ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, demi Allah, ini bukan rekayasa ya, tidak rekayasa, yang benar-benar belajar ya. Dan ini sertifikatnya, saya tutupin namanya deh ya. Saya tutupin namanya. Kelihatan nggak dari
dari Surabayanya. Kelihatan? Ya. Oke. Oke ya. Nih ya, sertifikatnya. Lalu saya mau bertanya Mas, Mas kenapa kok memilih belajar ke saya? Kan banyak spiritual lain itu. Ya awalnya sih saya. Awalnya gimana? Saya lihat FB. FB. FB, terus testimoni. Iya. Kan disertakan testimoni kan. Iya betul. Itu testimoni saya bukan demi Allah, bukan bohong-bohongan. Entah kan ada orang yang sirik nih, hasut. Ah itu paling juga muridnya suruh bikin gini kan. Nah, kalau itu saya tidak mau begitu. Istilahnya itu kalau orang bertanya beneran mana, ini orangnya mana bang? Yang ini, oh nggak taunya bohong kan saya. Nah, ini orangnya yang testimoni, ini namanya. Ini ada grup VIP, ada grup VIP-nya. Testimoninya kan ada testimoninya. Jadi kan harus ada orangnya dong. Lalu terus gimana? Kita kata hati, gitu. Iya, kata hati ya. Bapak menghubungi. Iya. Akhirnya dihubungi, dijawab, akhirnya ya nyampe ke sini. Jadi dari pilihan banyak-banyak itu semua, nggak taunya hati Mas dapat petunjuk dari Allah. Gitu, kata hati. Nggak taunya ikutan kata hati. Ada juga satu ulama, satu kiai yang belajar di sini dari Banten, ya, guru silat dan punya pesantren. Dia istikharah, ya akhirnya hadirlah di dalam istikharah itu saya, ya akhirnya belajar di sini. Ada lagi yang di Palembang, Lampung. Saya ada kali datang mimpiin saya, ya banyak macam lah. Ya yang intinya siapapun orangnya yang belajar di sini, hakikatnya atas kehendak Allah. Gak mungkin nggak izin Allah, kehendak Allah, Mas ada duduk di rumah saya di majelis ini. Bener nggak Mas? Iya. Kalau izin setan, Mas ketemu saya di diskotik. Nah itu namanya izin setan tuh, ya kan ya. Nah terus udah. Nah Mas pernah belajar di mana aja sebelum di sini? Udah berapa orang? Banyak ya, banyak sampai ke Lampung segala. Ke Lampung? Subhanallah. Lampung terus? Lampung ya sampai ke Bondowoso, Ber. Terus ada lagi yang lain? Terus ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tuh keliling juga ya. Nah, terus Mas yang di Jawa Tengah di mana gitu ya, yang Mas belajar itu, Mas bayar maharnya berapa itu Mas? Kalau saya boleh tahu. Lumayan sih ya. Lumayannya berapa tuh Mas? Hitung-hitung sih hampir 5 juta lah. Oh, banyak juga ya Mama. Saya kalau tiap hari begitu kaya, saya pindah ke Pondok Indah. Subhanallah. Terus? Ya saya kerjakan sampai puasa, sampai pokoknya saya kerjakan selama 41 hari. Terus hasilnya bagaimana? Ada hasilnya? Ya, hasilnya ya nggak terasa apa-apa. Ya, nggak ada ya. Terus itu Mas belajar itu untuk Mas menjadi spiritual, ngobatin orang untuk diri sendiri atau bagaimana? Apa untuk diri sendiri? Ya, tujuannya sih buat diri sendiri. Nah, kalau Mas belajar di sini, kan saya sudah ajarkan, saya tekankan bahwa belajar di sini ini untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama. Dan harus bisa mengobati orang dengan kejujuran, ya, bukan pakai trik sulap, bukan begini-gini. Saya tidak mau itu akan saya pecat, akan saya tarik ini semua sertifikatnya. Itu kalau mencemarkan nama baik pemburuan di Indonesia atau tim pemburu hantu atau Yayasan Maistan dan Zikir Ridwan, saya tarik itunya, sertifikatnya saya kembalikan. Nah, terus Mas bayar di sini 1,5 juta. Apa Mas ikhlas terus rugi atau tidak Mas? Yang setelah tadi belajar saya jelaskan semuanya kunci-kuncinya. Saya membayar 1,5 juta itu pun buat bayar, cuma kan buat sodako, ya, buat yatim piatu, ya, majlis taklim, bener, buat makan ya. Jadi bukan bayar. Cuma-cuma ya. Misalnya Mas niat sedekah, ya kan? Setelah sedekah Mas dapat pahala dan dapat ilmu. Ya kan Mas ngerasain capeknya nyari ilmu kan? Mas ke Bondowoso, Jawa Tengah pakai ongkos nggak? Waduh. Ke Lampung, apalagi naik pesawat apa naik bus? Naik bus capeknya kayak apa tuh ya? Nah jadi seperti itu. Nah lalu belajar di Jawa Tengah, terus belajar lagi di ini.
Sampai sekarang ini makanya Mas belajar lagi, berarti Mas belum ada hasil ya? Belum kelihatan hasil begini. Ya, subhanallah. Jadi namanya belajar itu, namanya belajar itu memang ada pepatah, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya. Kadang seorang guru, ya, kadang seorang praktisi spiritual tidak mau memberikan kunci-kunci rahasianya semua. Nah ini, ya, orang bisa baca Quran, belum tentu dia bisa ngobatin orang kena teluh santet. Makanya ada orang pasien abang yang bisa baca Quran, yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kena guna-guna kena santet. Dan abang di sini mengajarkan bukan yang kekuatan kekebalan ini aja, enggak. Abang nggak mau ngajarin itu. Abang mau ngajarin bagaimana orang bisa menyembuhkan orang kena santet dan teluh, terutama diri kita, keluarga, nusa bangsa dan agama. Nah itu kita kasih kunci-kuncinya, ya. Jadi Mas dulu juga mungkin pernah belajar kekebalan ya, kekuatannya kadijayaan. Cuman nggak apa di tes di situ bagus, di pulang nggak tahu deh ya. Ya kan? Ya main air keras atau bacok, ya kan pas pulang bacok sendiri jebol, atau main air keras orang bulu, kan gitu ya. Makanya saya tidak mau mengajarkan itu lagi. Karena apa? Nanti yang belajar sama saya sehingga dia punya pikiran, udah saya belajar kekuatan aja. Kadijayaan akhirnya nggak ngobatin orang, Mas. Saya bilang, kalau yang mau belajar sama saya harus bisa mengobati orang. Kalau nggak, mending nggak usah belajar. Paling tidak untuk dirinya dan keluarganya. Karena persaingan usaha, persaingan dagang, persaingan di kantor, dan lain segala macam kan ada. Makanya ilmu teluh dan santet sampai kiamat pun tidak akan pernah hilang. Dan ilmu Allah pun tidak akan pernah hilang. Gitu. Karena saya belajar, saya mantan dari dukun santet, saya tahu. Sampai sekarang pun masih ada. Dan salah satu teman saya juga masih ada sebetulnya. Cuman masa-masa saya mau gerbek, ya bang jangan bang, enggak makan, ya bang maafin, gimana dong? Ya udah, biarkan saudara-saudara saya, adik-adik saya menumpas dukun-dukun santet. Saya mengobati, kita mengobati yang kena santet ya Mas ya. Nah, gitu. Ya jadi semoga ilmu kita ini berkah, ya kan, manfaat dunia dan akhirat, dan hakikatnya mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah agar kita mati di dalam kubur kita mengalir terus pahalanya. Gitu. Saya ajarkan Mas, kalau saya tidak ajarkan Mas yang sebenarnya, saya bohongin, saya kurang-kurangin ilmunya, saya berdosa. Nanti di dalam kubur saya disiksa sama Allah. Kenapa kamu tidak ajarkan kepada muridmu yang sebenar-benarnya? Kan begitu. Dengan ilmu Allah, ayat Allah, kegaibannya Allah ini begini, ini begini. Ini ilmu sulap begini, ilmu Allah ini begini. Nah, itu harus saya kasih tahu kan Mas, gitu. Nah sekarang saya mau tanya secara jujur nih Mas ya. Demi Allah saya pengen tanya Mas dengan jujur. Pas Mas belajar di sini, walaupun Mas baru mau ngamalin apa-apa, Mas bagaimana hati Mas nih setelah ketemu saya nih, saya ajarkan begini-gini, hati Mas bagaimana? Enak apa enggak enak apa bagaimana? Tolong jujur Mas. Ya intinya gini, kalau saya niat ingin belajar kayak spiritual gini, kita harus ketemu gurunya langsung. Ya. Dan kayaknya sih cocok lah buat Maisha saya gitu. Alhamdulillah. Saya senang Mas. Kalau Mas bilang nggak cocok bang, saya pulangin duitnya langsung nih Mas. Ini juga, ini saat juga. Jadi begitu saudara ya, saudaraku yang rahmatillah. Kalau hati senang nih, guru nurunkan ikhlas, yang memberi sedekah juga ikhlas. Kok ada yang bertanya lucu, kok sedekah dibatas sih bang? Jawabannya gampang. Anak saya pesantren. Pesantren itu nuntut ilmu agama Allah. Ya di pesantren. Semua anak saya pesantren. Tinggal satu yang belum. Yang lulus sarjana psikolog dulunya pesantren 8 tahun. Sekarang yang lulus sarjana Quran sekarang kuliah lagi itu pesantren juga. Dan itu bayar. Ya, mau ilmu Islam ke, ilmu pendidikan sekolah bayar di kuliah. Ya, sekarang kagak bayar. Ada di satu pondok seandainya ya. Tapi bukunya itu bayar, beli bukunya Mas. Ya kan? Nah, disitulah. Nah, jadi apa yang gratis khusus yang buat anak yatim piatu, buat anak yatim piatu. Makanya pemirsa
doakan abang biar abang panjang umur sehat, bisa membangun panti asuhan anak yatim, biar gratis sekolahnya. Kita ajarkan spiritual, kita ajarkan hikmah, kayak di Gontor, kayak di Buntet, kayak di Lirboyo, diajarkan itu ilmu-ilmu hikmah dari para ulama-ulama terdahulu. Itu dikasih bekal. Kamu mau jadi pendakwah yang kamu ada ilmu, ya, ilmu agama ada, ilmu hikmahnya ada, ilmu fikir dan ilmu agama yang Islam yang tingginya ada. Nah, jadi disitulah, ya, saudaraku, ini bukan rekayasa, bukan apa. Makanya ini abang tanya jawab tadi, karena abang tersentak dan terharu. Terharunya apa? Datang jauh-jauh dari Surabaya, pernah belajar di Lampung, Situbondo, Bondowoso, sama kayak saya dulu di Bondowoso, Situbondo, Jember, Magelang, di Jawa Tengah lah keliling, ya. Jadi perlu abang hormatin, dan abang nggak boleh menutup-nutupi ilmu-ilmunya Allah. Abang akan kasih, udah abang kasih semua, begitu. Nanti kalau ada yang lupa bisa bertanya. Jadi ya sekali lagi saya bertanya, alhamdulillah Mas kemari dengan ridho ikhlas dari jauh kemari. Mas pulang dari sini atau Mas tadi belajar, Mas enak di hati, senang ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, cocok ya, cocok. Yang penting kan gini-gini Mas, yakin, berani dan tegas, istiqomah. Itu harus. Karena kalau kita yakin, tapi kita yakin dengan ayat Allah, ilmu Allah, tapi kita tidak berani mengajar, tidak berani mengobati orang, berarti nggak masuk tuh. Dengan 3 tadi, dengan 4 tadi, yakin, berani, tegas, istiqomah. Nah, kita berani, tapi kita tidak punya ilmu Allah, dan kita tidak yakin bagaimana bisa mengobati orang terkena sakit teluh, ya. Dan istiqomah, baca terus menerus, walaupun yang abang kasih cuman 2 lembar doang ini, Al-Hikmah dan Selawat, tapi ini dahsyat, ya. Yang maha hebat ayat Allah, ilmu Allah dan selawat, nggak ada lagi. Kalau ini palsu, jelek, abang udah mati dari kapan-kapan diteluh orang, ya. Kemarin temen ada junior abang ngobatin orang pakai ilmu hodam, orangnya sampai teman abang senior abang, junior abang itu muntah darah, karena yang diteluh itu pangkatnya jenderal, istilahnya jinnya, dia pakai pangkatnya hansip. Pas diobatin nggak dengan ayat Allah tapi dengan ilmu hodam, muntah darah, hampir mati. Telepon abang akhirnya, alhamdulillah sekarang hidup, pasiennya sembuh juga. Kita belajar sama abang. Nah, jadi situlah ya. Jadi ingat, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Itu saja. Nah, Mas, terima kasih banyak Mas sudah kemari. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang-kurang, ada yang ini perkataan yang ini kurang ajar juga, nanti Mas bisa bertanya dan WhatsApp miss call ya pada saya. Mudah-mudahan Mas jalankan, apalagi umur kita sudah tua ya, tuan Mas kali sama saya gitu ya. Terbalik ya. Ya mudah-mudahan Mas bisa mengamalkan benar-benar. Kita sudah tua mau ngapain lagi seandainya? Kalau sudah pensiun dari PNS, sudah ini mau ngapain lagi kan? Paling zikir, sisa umur zikir, ya puasa, sholat dan amalkan untuk kebaikan. Haya hablum minanas wa hablum minallah. Nah belajar ini hablum minanas nih namanya Mas. Gitu ya, hablum minallah, antara kita dengan Allah zikirnya, gitu kan, antara kita dengan Allah. Ya hablum minanas ini untuk menghidupi anak istri kita, keluarga, sedekah, ya bangun masjid, bangun pesantren dan lain-lain untuk sedekah. Jadi janganlah kita jadi menjadi orang susah, ya kan gitu ya. Nah gitu, susah hati, susah lagi di mata Allah, naudzubillah min dzalik. Gitu, ya, hablum minallah yang kita bawa mati antara hubungan kita dengan Allah, amal ibadah kita dengan Allah. Ya, itu saja. Ada saudaraku yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini manfaat. Ya, ini tidak rekayasa. Udah sumpah dari tadi abang, ini tidak rekayasa. Ya, mudah-mudahan apa yang abang katakan tadi dan Mas katakan tadi itu satu pelajaran buat kita. Ya, janganlah kita berburu ke sembarangan orang. Ya, yang tidak tahu silsilahnya bagaimana. Ya duit habis berapa juta ya mungkin paling murah di sini doang 1,5 ya Mas ya.
minta setengah ya, tapi ilmunya dapatnya lebih nanti. Dan bisa uangnya bisa kembali lagi. Kalau ngobatin orang ada yang kasih ya terima. Gitu, nggak dikasih ya alhamdulillah. Makanya jangan lupa setiap malam Jumat ya ada pengobatan massal gratis di sini di Majelis Talim dan Zikir Ridwan ya. Nanti bisa daftar ke murid abang, sekretaris abang, daftar dulu jam 9 mulainya. Ya, oke, itu aja. Pertama tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa min al-athar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala washabihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala washabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saudaraku, alhamdulillah. Kurang lebihnya abang mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena kekurangan diri abang. Apabila ada kata-kata yang benar datangnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kita bisa berjumpa. Tetap siapa yang mau belajar VIP, terus abang sampai mati ya tetap mengajar VIP, tetap mengajar ilmu hikmah untuk pengobatan. Itu saja. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi abang kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majelis Talim dan Zikir Ridwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.